Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Nama Budaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah punden di Desa Karangasem, Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi di punden ini ditemukan oleh penduduk batu-batu candi dan batu bata yang sangat-sangat besar ya, yang dari fisik bentuk dari batu-batu candi ini saya perkirakan pembangunan atau pembuatannya di era Empu Sendok, terutama di era cucunya Empu Sendok ini tadi, karena memang dari bentuk pahatan yang agak kasar dan sederhana relief-reliefnya, dan kebetulan juga belum ditemukan banyak ya, dan banyak juga ditemukan sisa-sisa batu bata kuno yang sangat besar-besar yang berbeda dengan era Singosari dan Mojopahit. Nah, jadi saya perkirakan memang ini batu bata era Kahuripan, karena sangat besar, polos, tidak ada reliefnya. Tapi memang karena di sini dari energi yang saya rasakan adalah tempat pemujaan, tempat persembahyangan yang digunakan sampai era awal-awal dari Singosari ini, maka pun batu-batu dari era Singosari ini pun masih ditemukan di tempat ini. Jadi tadi Simbo sudah menembah, minta izin pada Danyang di sini. Kembali Simbo tuh aneh ya, malah yang rawuh ini bagi saya pribadi gitulah, adalah Danyang yang menjaga perbatasan dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dapat nama beliau adalah Kiai Kolo Sekti dan Kiai Kolo Nada, yang kebetulan ini kembar. Jadi beliau adalah senopati di era dari Rakai Tulodong. Dari interaksi Simbo dapat dulu di Jawa Tengah ya. Jadi beliau juga wewengkonnya di sini menjaga perbatasan. Energinya sangat gede, dan memang dari interaksi energi pun di sini dulu adalah suatu kompleks candi yang terdiri dari 2 candi induk, kemudian ada yoni yang lumayan besar, dan memang ditemukan di sini pecahan, saya bilang ya, pecahan. Jadi batu yoni ini tidak dibuat dari batu utuh, tapi dari sambungan atau gabungan dari beberapa batu yang untuk dasar pembuatan yoni yang dijadikan menjadi satu. Nah, itu kan. Tapi lingganya memang belum ketemu, kata penduduk. Saya tadi bertanya interaksi ya. Jadi memang baru potongan batu yoninya saja dan batu-batu candinya, dan juga pecahan-pecahan dari relief-relief ya. Ada Ganesha, terus ada batu pipisan, ada lumpang juga, tapi masih ada di daerah sungai sebelahnya. Ini memang dekat dengan sungai gitu ya. Jadi memang energi di sini saya rasakan sangat besar dan murni, dan memang secara energi di sini malah tidak ada energinya Majapahit. Jadi memang murni energi dari awal-awal Singosari sampai Medang Kamulan Wetan ini tadi, atau eranya dari Wangsa Isana ini tadi. Jadi memang secara energi di sini adalah tempat pemujaan untuk dikhususkan kepada para petani dan para tukang. Karena wilayah ini dulu adalah wewengkonnya adalah wilayah yang penduduknya hampir 80% itu adalah tukang. Jadi setiap para penguasa di saat itu ingin membangun suatu bangunan, entah candi, entah bangunan tempat dibilang tempat tinggal gitu, pasti mengambil tukang-tukang dari desa sebelah sini yang disebut sekarang adalah Desa Karangasem ini tadi. Nah, dan kembali anehnya itu, kenapa desanya namanya Karangasem? Karena di Bali pun, saya sebagai orang Bali itu daerah Karangasem, Kabupaten Karangasem ini ada gitu. Dan tadi saya menembah memang ada hubungannya di era ratu atau permaisuri dari Mahendra Datta ini, yang adalah istri dari Raja Udayana ini tadi. Nah, ini ada hubungannya dengan era pembuatan candi ini gitu loh. Jadi memang saya dapatnya di sini di era Ratu Mahendra Datta ini tadi. Nah, bapaknya ini kan adalah cucu dari Empu Sendok. Nah, ibunya adalah saya agak lupa ya. Jadi era cucunya Empu Sendok ini membawa seorang putri
boyongan dari Bali, ya gitu ya, masih kerabat dari Raja Udayana ini yang akan dipresti tapi tidak mau gitu. Jadi memilih menjadi seorang resi, ya, itu, atau Brahmani, ya. Kemudian menetap di daerah sini dengan para abdinya yang sebagian mempunyai keahlian khusus dalam pertukangan. Nah, ini menetap di sini dengan para abdinya menjadi suatu desa atau dusun yang mengkhususkan memang pekerjaannya adalah di bidang pertukangan, walaupun sudah berbaur dengan penduduk lokal atau aslinya yang di daerah sini yang merupakan para petani, tetapi memang para tukang-tukang atau arsitek, ya, arsitek saat ini yang memang dikhususkan membangun bangunan candi dan relief-reliefnya itu berinteraksi di sini dan menikah, berkeluarga dengan penduduk lokal, dan sampai saat ini pun keturunan-keturunannya masih mumpuni dalam bidang pertukangan gitu. Jadi memang di sini saya dapatnya adalah sebuah candi yang disebut Candi Surya Panca Awiknya, yang artinya 5 pengetahuan yang sangat baik yang diperoleh dari berkah Dewa Surya ini tadi. Jadi memang di sini adalah candi yang dikhususkan memuja untuk Dewa Surya dan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan ini tadi. Jadi memang Simbok dapatnya seperti itu. Ada kekurangan, Simbok mohon maaf, karena memang Simbok memberikan suatu kisah memang berdasarkan interaksi dengan energi para leluhur pini sepuh di satu tempat. Jadi kalau ada kekurangan, Simbok mohon maaf. Cuma itu yang bisa Simbok ceritakan. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi. Nolo niku ati.